Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umu Alimah. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau membahas tentang Abdullah bin Rawahah. Nah, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Langsung aja ke ceritanya. Oke teman-teman, jadi Abdullah bin Rawahah ini merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini salah satu dari 12 orang pertama yang menyatakan keislaman dari kalangan Ansor sebelum terjadinya hijrah. Nah, Abdullah bin Rawahah ini sangat mahir membuat puisi, teman-teman. Jadi karena kemahirannya ini, Nabi Muhammad SAW sangat menyukai dan menikmati rangkaian setiap kata-kata dan dalam syair-syair yang dibuatnya. Nah, semenjak masuk Islam, Rasulullah mendorongnya agar lebih tekun membuat syair. Nah, kemampuan membuat syair ini kemudian Abdullah bin Rawahah baktikan untuk kejayaan Islam. Nah, gak hanya dikenal sebagai penyair, Abdullah bin Rawahah ini salah satu sosok yang jujur dan tegas. Nah, sampai suatu ketika Nabi Muhammad SAW menugaskan Abdullah bin Rawahah ini untuk mengecek harta benda masyarakat Khaybar untuk keperluan penarikan jizyah. Nah, di sini jizyah itu adalah pajak bagi penduduk non-muslim. Nah, sedangkan Khaybar ini merupakan tempat tinggal kaum Yahudi. Nah, saat Abdullah bin Rawahah ini datang ke wilayah tersebut, di sana ia memeriksa dan menaksir sejumlah kurma yang masih menggantung di atas pohon milik masyarakat Khaybar, yaitu masyarakat Yahudi. Dan sesuai kesepakatannya, masyarakat Khaybar ini harus membayar pajak karena tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Nah, saat tengah memeriksa sejumlah kurma, masyarakat Khaybar ini mencoba memberi suap kepada pria yang berasal dari Bani Kharaj itu, yaitu Abdullah bin Rawahah. Nah, mereka menyerahkan perhiasan dengan harapan Abdullah bin Rawahah ini mengurangi taksiran dan memberikan keringanan pajak. Nah, namun Abdullah bin Rawahah ini secara tegas langsung menolak suap yang ditawarkan penduduk Khaybar. Ia menegaskan bahwa harta suap adalah harta haram. Nah, harta sogokan ini atau yang disebut riswah yang kalian tawarkan kepadaku adalah harta haram. Kami tidak akan memakannya, tegas Abdullah bin Rawahah. Nah, di sisi lain, Abdullah bin Rawahah ini adalah salah satu panglima perang Mu'tah. Nah, Abdullah bin Rawahah ini mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Dan saat perang Mu'tah melawan bala tentara Romawi yang hampir mencapai 200.000 orang, ia berdiri di depan barisan pasukan muslim. Nah, dan waktu itu Zaid bin Haritsah sebagai panglima perang pertama yang gugur. Nah, demikian juga dengan panglima perang kedua, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Nah, jadi setelah kedua panglima tersebut tewas, Abdullah bin Rawahah ini meraih panji perang dari tangan Ja'far dan terus memimpin pasukan. Jadi setelah kedua panglima itu gugur, Abdullah bin Rawahah ini langsung meraih panji perang dari tangan Ja'far. Nah, ia terus menerjang barisan tentara musuh. Nah, Abdullah bin Rawahah ini akhirnya gugur juga. Beliau gugur dalam pertempuran Mu'tah. Dan posisinya sebagai panglima perang kemudian digantikan oleh Khalid bin Walid. Nah, setelah beliau gugur dan digantikan oleh Khalid bin Walid, yaitu atas persetujuan seluruh anggota pasukan dalam pertempuran Mu'tah. Oke teman-teman, itu tadi
sekilas cerita tentang Abdullah bin Ruwahah, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat tegas dalam menolak suap menyuap. Oke teman-teman, semoga sepenggal cerita tadi bermanfaat buat kita semua. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.